Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, mata kuliah media promosi dari kelompok 10 yang berjudul Reboisasi. Nah, member kita ada 3, ada Lola Amalia, Non Arofani, dan juga Risdawati. Latar belakang. Pengertiannya, reboisasi adalah menanam kembali hutan yang gundul atau tandus untuk mengembalikan fungsi dan kehidupan ekosistem hutan yang terganggu. Dalam reboisasi, bibit tanaman ditanam sebagai pengganti pohon yang ditebang. Yang penting dalam membangun kembali habitat dan ekosistem hutan yang terganggu. Alasan kenapa kita memilih reboisasi sebagai tema, karena memiliki banyak manfaat bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Reboisasi menjadi sangat relevan dalam upaya pemulihan lingkungan dan mengatasi masalah yang berhubungan dengan kerusakan hutan serta dampak ekologis yang ditimbulkannya. Dampak ekologis yang ditimbulkan reboisasi juga menjadi simbol penting dalam gerakan global untuk menjaga kelestarian bumi. Di sini segmentasinya bisa ke semua orang ya, dan juga medianya memakai lembar balik. Nah, di sini font yang kami gunakan ada yang pertama handwriting fonts. Contohnya Inday Flower dan Dancing Script. Tujuannya memberikan kesan alami dan organik. Maknanya menekankan kedekatan dengan alam sejalan dengan tema reboisasi. Kelebihannya memberikan nuansa kreatif dan unik, cocok untuk kampanye kreatif atau media sosial. Lalu yang kedua, ada serif fonts, contohnya Times New Roman, Garamond, dan Georgia. Memberikan kesan formal, elegan, dan profesional. Makna ini digunakan untuk menyampaikan pesan penting atau informasi ilmiah terkait reboisasi, misalnya pada artikel atau laporan resmi. Lalu ada display fonts, contohnya Bebas New dan Futura Bold. Nah, tujuannya menarik perhatian pembaca pada judul atau elemen tertentu. Maknanya menggarisbawahi pesan utama seperti pentingnya reboisasi atau ajakan bertindak. Kelebihannya tampil mencolok dan mudah diingat. Nah, objek dan warnanya juga sesuai dengan lingkungan alam, pohon, dan juga reboisasi ya teman-teman. Di sini ada maknanya, pohon yang tumbuh lebat mencerminkan keseimbangan ekosistem yang sehat. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan lingkungan, seperti mengurangi erosi tanah dan memperbaiki kualitas udara. Yang kedua, ada objek air adalah elemen vital dalam ekosistem. Gambar air seperti sungai yang jernih atau danau yang tenang dapat melambangkan pentingnya keberlanjutan sumber daya air. Yang ketiga, ada hewan. Kehadirannya dalam gambar menunjukkan bahwa pemulihan ekosistem tidak hanya mencakup tumbuhan, tetapi juga kehidupan satwa liar. Ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara flora dan fauna untuk menjaga kestabilan lingkungan. Nah, yang selanjutnya ada objek tangan manusia menanam pohon. Dalam aktivitas reboisasi melambangkan keterlibatan aktif manusia dalam menjaga kelestarian alam. Ini mengingatkan kita bahwa kita semua memiliki tanggung jawab dalam pemulihan ekosistem dan melestarikan bumi. Nah, yang terakhir ada gambar tanah. Tanah yang subur, yang gembur, menggambarkan pentingnya pemulihan kualitas tanah melalui reboisasi. Tanah yang terjaga dengan baik mendukung pertumbuhan tanaman dan pohon, serta mengurangi dampak negatif seperti erosi tanah yang dapat merusak lingkungan. Nah, di sini ada makna warna. Yang pertama ada hijau, biru, coklat, dan putih. Nah, hijau ini melambangkan alam, kehidupan, dan kelestarian. Warna hijau biasanya dominan dalam tema reboisasi karena mewakili tumbuhan, pepohonan, dan lingkungan hidup. Pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan memulihkan lahan hijau. Yang kedua, ada biru, melambangkan air, langit, dan elemen alam lainnya. Warna biru juga menunjukkan harmoni dan kedamaian, berkaitan dengan reboisasi dengan siklus air dan kualitas udara. Lalu yang ketiga, ada warna coklat, menggambarkan tanah, akar, dan fondasi kehidupan. Warna ini sering digunakan untuk mengingat akan pentingnya menjaga tanah agar tetap subur. Peran tanah yang sehat dalam mendukung pertumbuhan pohon dan keberlanjutan kehidupan. Dan yang terakhir ada warna putih, mewakili kemurnian dan awal yang baru. Komitmen untuk memulai kembali dan memperbaiki kerusakan lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.